Assalamualaikum. Mulai. Turun. Persiapan. Nanti dulu. Satu lagi dulu. Gak ada. Terus kuis setting kuis. Jadikan sebagai musuh. Oh iya. Nanti aja setelah peninjauan manual cek ada guys apa. Ini dilihat dulu. Jawaban yang benar tidak lalu nilai poin nggak apa-apa. Ada sama atau Dinilai sama. Terus diikuti jawaban. pilih apa? Lebih 20. Itu jawaban sih benar sama ini. Sih benar apa salah jangan cepat. Selesai. Lihat di poin Ramadan. Selesai ya? Selesai. Selesai ya? Oke, tampilnya 100. Oke, lagi ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang dalam kesempatan malam ini kita masih diberi kenikmatan, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi hidayah, kita masih diberi ma'unah, kita masih diberi segala karunia-Nya yang ada di langit dan di bumi, sehingga dalam kesempatan malam yang insya Allah penuh berkah ini kita kembali bertemu bersama, kita belajar bersama, kita belajar bareng, ngaji bareng atau ngabar di Ta'limul Afkar kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah, dan salawat serta salam senantiasa kita haturkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mencintai beliau, kita termasuk umat yang paling dicintainya. Dan dengan kita berselawat kepada beliau, kita semoga termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Allahumma amin. Selamat datang, selamat bergabung para mahasantri di ngabar ngaji bareng kitab Safinatun Najah, yang dalam kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama bab tentang hukum penggunaan air atau ahkamul ma'. Jadi ternyata dalam penggunaan air itu juga diatur dalam agama kita. Begitu pedulinya Islam terhadap kesehatan, begitu pedulinya Islam kepada kita, maka hal-hal yang sifatnya toharoh, hal-hal yang sifatnya itu kebersihan, itu sangat jeli, sangat diatur oleh agama kita. Selain nantinya kita membahas tentang ahkamul ma', hukum-hukum penggunaan air, kita juga akan membahas tentang mujibatul ghusl, yaitu perkara-perkara yang mewajibkan atau menjadikan seseorang akhirnya wajib untuk mandi besar. Mandi besar, emang ada mandi kecil? Apa bedanya mandi besar dan kecil? Sama-sama pakai air, sama-sama mengalirkan air ke tubuh. Meskipun jumlah airnya nanti sama, kalau airnya satu kamar mandi satu jeding gitu ya, orang Jawa bilang mandi kecil mandi besar sama-sama satu jeding, tapi nanti bisa berbeda, bisa tidak dihitung mandi besar dan bisa dihitung tidak mandi besar. Nah, poin ketiga yang akan kita bahas yaitu juga selain penggunaan air atau hukum penggunaan air untuk bersuci, kemudian hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi besar, itu juga adalah fardunya mandi besar. Sehingga mahasantri kita hari ini akan muhasabah, akan mengevaluasi apakah selama ini kita ini mandi besarnya sudah betul atau belum. Apakah selama ini kita mandi besarnya itu sudah sesuai dengan ketentuan syariat agama atau belum. Kalau belum, berarti ibadah kita selama ini ya bisa dilanjutkan sendiri ya. Tapi wallahu a'lam, kalau masalah pahala itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kesempatan malam ini silakan mahasantri sebelumnya untuk presensi diri di live chat ya. Silakan isi nama, kemudian jangan lupa selain nama adalah NIM, kemudian mabna dan kamar ya. Silakan
ditulis di kolom live chat ya. Baik, seperti biasa kita baca dulu suratul Fatihah kepada muallif al-kitab ala hadimnya wa ala kulli natin salihatin nafi'an maqbula wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulmihi wa barakatihi fid dharain. Allahumma amin. Silakan menyiapkan kitab Safinatun Najah halaman 19. Di situ ada faslun fin niyah wa tartib. Kemudian bawahnya ada faslun fi ahkamil ma. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fi ahkamil ma'i ing dalem nerangake hukum-hukume banyu. Fasal ini menerangkan tentang hukum-hukum penggunaan air. Alma utawi banyu qalilun iku sithik wa katsirun lan akeh. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesianya begini, air itu disebut sedikit dan disebut banyak. Nah, jadi di sini tidak ada konsep yang sedang-sedang saja. Ya, tinggal pilih sedikit atau banyak. Itu ya. Airnya itu kapan air disebut air itu sedikit, kapan air itu disebut banyak. Nah, kita ikuti lebih lanjut penjelasannya. Fal qalilu mongko utawi sithik, banyu kang sithik ya, air yang sedikit. Madunal kullataini ma iku barang, ma iku perkara, ma iku banyu dunal kullataini kang kurang saking rongkolah. Air itu disebut air sedikit jika air itu kurang dari 2 kullah. Wal kasiru utawi banyu akeh, banyu kan akeh ya. Tutup banyu langit ya. Kalau banyu langit itu almarhum Didi Kempot, nah, sobat ambyar gitu ya. Nah, ini bukan banyu langit, ini banyu kang akeh. Nah, tadi kan sedikit dan banyak. Wal kasiru, dan air yang banyak itu kullatani, jumlahnya ada 2 kullah. Fa aksar mongko luweh. Jadi 2 kullah atau lebih. Itu kita artikan atau. Jadi minimal 2 kullah itu sudah disebut air yang banyak. Nah, sekarang pada bertanya-tanya ini, untuk mengetahui air itu jumlahnya ada 2 kullah, itu gimana cara tahunya? Dengan feeling? Tentu tidak. Dengan perasaan. Nah, jangan suka main perasaan. Laki-laki itu harus main apa, logika ya. Jangan pakai perasaan. Nah, maka untuk memperkirakan agar kita tahu jumlah air itu ada 2 kullah atau tidak, ini sebutan ukuran ya, kullah itu 1 kullah, 2 kullah. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut nanti, biasanya di kitab Tadhib itu dijelaskan air yang jumlahnya 2 kullah itu ma yusawi mi'ah wa tis'ina litron takriban. Itu berapa tadi? Ma yusawi mi'ah wa tis'ina litron takriban. Itu. Jadi ma utawi barang yusawi kang serupa, kang podo, kang apa, ukurannya sama, dianggap sama, yaitu air yang jumlahnya sama, mi'ah itu 100, wa tis'in, tis'in itu 90 ya, tis'atun 9, tis'in 90 litron
itu liter, takriban kira-kira. Jadi air, ketika air itu jumlahnya ada 190 liter, maka itu dianggap air itu sudah 2 kulah. Nah, jadi kalau secara kasat mata gimana cara ngitungnya? Misalnya kita ke kamar mandi, kita nggak tahu air itu ada 2 kulah atau tidak. Misalnya kita ke Mabna gitu ya, kemudian ke hammam, kamar mandi, ternyata di sana menggunakan ember, embernya kecil. Nah, tentu tidak ada 2 kulah. Jadi kalau wudhu dari situ tentunya tidak bisa digunakan untuk bersuci ya, tidak bisa digunakan untuk berwudhu karena kurang dari 2 kulah. Ya, 190 liter itu hitungan mudahnya gini, pasti di rumah masing-masing ada galon air minum ya, yang ukuran standar. Saya tidak menyebutkan merek, nanti dikira SPG ya. SPG itu Sales Promotion Girl, kalau laki-laki Sales Promotion Boy, SPB berarti ya. Ada ukuran standar galon itu secara SNI, Standar Nasional Indonesia, itu adalah 19 liter. Nah, jadi kalau kalian tidak percaya, kalau tidak percaya 1 galon itu ukurannya 19 liter, ya coba ditimbang, coba diukur sendiri kalau nggak percaya. Ya, karena di galon itu kan di beberapa merek ada tulisannya, di labelnya itu ada tulisan 19 liter. Nah, coba dicek ya di sini ya. 1 galon utuh itu isinya 19 liter, jadi tinggal kumpulkan saja 10 galon, maka totalnya itu sudah 190 liter. 190 liter itu sudah mencukupi 2 kulah. Nah, kalau 2 kulah itu 190 liter, maka 1 kulah sama dengan berapa? Sama dengan 95. Jadi 1 kulah itu 95 liter takriban kira-kira. Kalau 2 kulah berarti 95 kali 2 sama dengan 190 liter. Tuh. Nah, ternyata masih bingung juga. Saya masuk kamar mandi, kamar mandinya itu di keramik gitu ya. Tapi kita nggak yakin di situ airnya jumlahnya ada berapa. Maka itu bisa dikira-kirakan begini. Ausa'atu muka'abin, atau ukuran volume. Muka'ab itu misalnya kamar mandinya itu bentuknya kubus gitu ya. Kubus berarti itu kan sisi kali sisi kali sisi, S pangkat 3. Berarti kalau kamar mandi itu sisinya 10, maka 10 kali 10 kali 10. Berarti 10 kali 10, 100, 100 kali 10, 1000 gitu ya caranya gitu. Nah, kita pengen tahu kalau dari volume kubus, maka air 190 liter atau 2 kulah itu ditampung dalam bak yang ukuran berapa? Yaitu tula harfihi, sisinya itu 58 sama niyahwa khamsin sentimetron, yaitu 58 cm. Jadi kalau ada jedingan kamar mandi ukurannya 58 cm, sisi kali sisi kali sisi begitu, maka itu dihitung sama dengan 190 liter. Ini penjelasan yang ada di kitab Tabligh. Nah, jadi sudah tahu kan sekarang bahwa air itu dikatakan sedikit kalau air itu kurang dari 2 kulah. Air itu dikatakan katsir, banyak, itu kullatani fa'atsar, 2 kulah atau lebih. Oke. Kita lanjutkan, kita baca kitab selanjutnya, yaitu al-qalilu yatanajjas biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Nah, ini hati-hati. Al-qalilu, air yang jumlahnya sedikit, yatanajjas, ikun najis opo qalil, ya, jadi air yang jumlahnya sedikit itu najis,
biwuqu'in najasati fihi, jika ada najis di dalamnya. Jadi kalau air itu kurang dari 2 kula, kemudian ternyata terkena benda najis, semisal benda najis itu ada darah, kemudian nanah, kemudian apalagi ada itu ya, nya kucing atau nya apapun, tekek dan semacamnya, itu wa illam yataghayyar, meskipun itu airnya tidak berubah, maka hukumnya tetap najis. Itu la yatatahhar bi, jadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini hati-hati. Silakan nanti dicek kamar mandi masing-masing. Kalau jumlah airnya itu kurang dari 2 kula, kemudian di tepi-tepi jedingan kamar mandinya itu kok ada nya tikus, nya tekek, ada nya cicak dan lain-lain, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, karena dalam kitab Safinatun Najah di sini dinyatakan al-qalil yatanajjas. Jadi air yang sedikit itu najis karena terkena benda yang najis, meskipun tidak berubah. Tidak berubah bagaimana? Ini penjelasan lebih lanjut kita baca. Wal ma'ul katsir, air yang jumlahnya banyak, la yatanajjas, wal ma'ul katsiru utawi banyu al katsiru kang akeh, la yatanajjas iku ora najis apa alma al katsir. Jadi air yang jumlahnya banyak, tadi sudah saya jelaskan, air yang jumlahnya banyak itu berarti lebih dari 2 kula, maka air itu tidak najis, la yatanajjas. Tapi ada catatannya, illa, kecuali idza taghayyara, apabila taghayyara berubah, ta'muhu, rasanya, rasa airnya berubah. Awalnya airnya tawar jadi manis, au launuhu, atau warnanya berubah, kena nya kucing itu tiba-tiba airnya jadi kuning, warnanya berubah, najis meskipun ada lebih dari 2 kula. Aurihuhu, atau baunya juga berubah. Awalnya baunya itu biasa aja, ternyata setelah terkena nya kucing, nah baunya berubah, maka air itu meskipun 2 kula, maka itu tidak najis. Tuh. Kemudian ada pertanyaan, lah kalau ada sungai begitu ya, sungai yang airnya mengalir, kemudian ada orang di situ, ada orang buang hajat di situ, ada pipis di situ, atau orang buang sampah di situ, semuanya mengalir itu ya di situ. Ada popok, ada pempes, ada tisu, ada pembalut, jadi satu. Tapi sungainya itu airnya mengalir, gitu. Najis apa enggak? Tuh. Nah, jumhur ulama menyatakan untuk sungai yang semacam itu airnya mengalir, ya, airnya mengalir, tidak ada perubahan rasa, warna dan bau, maka air sungai tersebut suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau sungainya itu sudah keruh, airnya mampet, nah, baunya kemana-mana, maka secara ostos mastis airnya najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu meskipun nanti dalam kaidah usuliyah itu al aslu fi kulli syai'in al ibahah, meskipun awalnya itu air sungai itu kan suci itu ya, air laut itu suci dan bangkainya itu juga suci ya di situ. Tapi untuk konsep air sungai yang tidak mengalir, yang keruh, yang berubah rasa, warna dan bau 3 macam ini, ya diingat-ingat, tiga macam rasa, warna, bau ini mengalami perubahan dari wujud semula, maka itu najis. Gitu. Baik Mas Satri yang saya banggakan, kita sudah membahas tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, nah, kalau dalam konsep di
kitab Tadhib itu dinyatakan air itu ada 4 macam jenisnya. 4 macam itu apa? Yang pertama, air suci dan mensucikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu air yang suci. Jadi air yang pertama itu air suci mensucikan, yaitu air mutlak gitu ya, tidak makruh digunakan. Kemudian yang kedua, tohirun mutohirun makruh, air suci mensucikan tapi makruh. Nah, airnya makruh digunakan. Kalau makruh itu kan tidak sampai ke tataran dosa ya. Ya, lebih baik tidak menggunakan kalau makruh itu ya. Ya, itu air apa? Wahwa alma al-musyammas. Jadi air yang terpapar sinar matahari. Misalnya kalau kita di desa itu, zaman saya kecil dulu di desa, itu di surau-surau, di musola itu ada padasan istilahnya itu ya, yang terbuat dari gentong tanah liat. Itu kan kalau siang hari kita mau sholat, ternyata ada di bawah terik matahari, tidak ada payung teduhnya. Kalau payung teduh itu grup musik ya, tidak ada payungannya, tidak teduh, maka panas, maka air itu makruh. Ilmu medis menyatakan bahwa air yang terpapar sinar matahari, yang terpapar sinar ultraviolet, jika digunakan secara langsung, maka itu tidak baik untuk kulit. Silakan kalian bisa search penelitian tersebut, cari aja di Google Scholar, cari tentang air musyammas, efeknya itu akan berpengaruh terhadap kulit kita. Air yang ketiga yaitu tohirun goiru mutohir, yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi tidak semua air suci itu bisa mensucikan. Contohnya wawal ma'ul mustakmal, yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu gimana? Air yang sudah bekas digunakan. Jadi sudah digunakan orang berwudu, itu apa namanya, disiapkan bak di bawahnya, digunakan lagi. Nah itu mustakmal, itu nggak boleh ya. Jadi meskipun suci tapi tidak mensucikan. Ada lagi air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa itu? Yaitu air teh, air kopi. Ya, siapa yang mau wudhu pakai air teh? Siapa yang mau wudhu pakai air kopi atau air degan? Ini anak sultan itu ya. Luar biasa, anak sultan itu wudhunya pakai air teh. Nah, itu air yang suci, kan boleh diminum, itu suci, tapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk kita bersuci. Selanjutnya air yang terakhir yaitu wal mutaghayyir bima khalaqahu minat tahirat. Jadi atau kita lebih mudah menjelaskan air yang terakhir itu adalah air najis gitu aja ya, air najis. Jadi air najis itu yang selain itu tidak suci, tentu juga tidak mensucikan. Baik Mas Santri yang saya banggakan, yang sedang berbahagia, kalau lagi bahagia, kalau lagi sedih ya harus bahagia ya. Kita lanjutkan faslun fi mujibatil ghusl. Faslun utawi iki iku fasal fi mujibatil ghusli, ing dalem nerangake perkara kang majibake adus gede, yaitu fasal yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang wajib dilakukan ya, perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi besar itu. Nah, apa saja itu? Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Nah, ilaj itu semacam apa ya, penetrasi, tekanan. Hasyafah itu apa? Hasyafah itu kulup bukan pecel ya ini ya, kulup atau kulit kemaluan gitu ya, kulit kemaluan laki-laki. Jadi kalau ya ini silakan apa namanya direnungkan sendiri. Saya tidak bisa mengilustrasikan dengan detail ya, karena kalian itu pasti lebih paham gitu ya. Nah, ilajul hasyafah itu penetrasi yang dilakukan kulitnya kemaluan atau dzakar fil farji, ke dalam farji. Farji itu alat kemaluannya,
wanita atau perempuan. Nah, jadi kalau ada hal semacam ini, maka itu wajib mandi besar. Tuh, wajib mandi besar. Nah, jadi ini untuk Mas Santri perlu diketahui. Saya kira ini belum ada yang menikah ya, atau mungkin sudah ada yang menikah ya, atau menikah di luar menikah. Apa maksudnya ya? Jangan ya, yang menikah dulu. Jadi atau belajar dulu saja yang rajin gitu ya, kan masih baru masuk perkuliahan, masih baru step awal meraih kesuksesan. Tuh. Jadi ya, kalau ada keinginan nikah ya ditunda dulu lah kalau masih bisa ya, belajar dulu yang rajin begitu ya. Tapi kalau sudah nggak tahan ya sudah berangkat aja, daripada terjadi hal-hal yang diinginkan. Waduh kan berabe. Jadi yang pertama yaitu adanya penetrasi kulit kemaluan dzakar fil farji ke kulit kemaluan wanita. Itu ada lagi istilah lain yang digunakan, itu bukan ilajul hasyafah fil farji, tapi iltiqaul khitanain. Iltiqa itu pertemuan gitu ya. Ada pertemuan khitanain, yaitu dua kulit kelamin gitu. Dua kulit kelamin ini ada pertemuan, maka itu wajib mandi besar. Tuh. Jadi, nah di sini tidak ada keterangan amdan au ghairu itu ya, ghairu amdin. Tidak ada keterangan sengaja ataupun tidak. Gimana mau nggak sengaja ini ya? Nah jadi di sini itu baik sengaja maupun tidak, bisa jadi kan orang lintur gitu ya, melakukan hubungan orang nggak sadar, maka itu tetap wajib mandi besar. Tuh, fi mujibatil ghusli. Hal yang kedua yang mewajibkan seseorang itu mandi besar, yaitu khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Keluarnya mani. Jadi saya kira kalian sudah sangat paham mani itu apa. Biasanya kalau bahasa biologinya kita sebut dengan sperma gitu ya. Ada sperma. Jadi baik mani itu keluar sendiri, bisa ya keluar sendiri, atau dipaksa keluar. Nah, kadang ada yang suka maksa-maksa itu ya keluar itu, atau dipaksa temennya itu ya. Hati-hati ya, jangan sampai ya, nggak boleh itu. Nggak boleh, ada kasus-kasus gitu, Meryl dan semacamnya. Sainutu Meryl ya. Nah, wa khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Nah, kalau keluar mani tapi nggak disengaja, kadang ada orang itu yang kalau kecapean itu maninya keluar terus, jadi dia tetap wajib mandi besar itu, tetap wajib mandi besar. Ada suatu cerita pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, ada salah seorang sahabat itu yang syahwatnya itu sangat tinggi, sampai akhirnya itu beliau itu kesulitan kalau mau sholat. Jadi setiap melihat istrinya saja, baru lihat dari kejauhan atau mencium bau istrinya itu sudah apa ya istilahnya orang itu, horny ya, sudah horny. Waduh, baru lihat istri saja itu cantiknya bukan main, mirip siapa ya yang cantik itu ya, Nabila Syakib. Waduh, cantiknya bukan main, itu sudah horny. Nah, ada pada zaman Rasulullah sahabat yang semacam itu, sampai beliau itu sungkan, sampai beliau itu malu gitu ya, kalau mau sholat itu kok aduh lihat istrinya kok begitu keluar maninya begitu, sampai akhirnya oleh Rasulullah itu dia itu tidak berani menyatakan langsung pada Rasulullah, tapi bilang ke temannya. Jadi temannya itu yang menyampaikan langsung pada Rasulullah. Jadi ada apa namanya, rukhsah semacam ini karena orang itu mengalami kelainan. Jadi caranya dia itu niat mandi besar begitu ya, dibersihkan sampai mandinya itu nggak keluar, kemudian langsung bergegas melakukan ibadah, melakukan sholat itu ya. Kalau di tengah-tengah itu keluar gimana ya, itu berarti kalau memang benar-benar dia nggak bisa nahan itu ya, atas itu di luar batas kemampuannya, dia nggak bisa menahannya ya, itu wallahu alam ya. Baik,
Selanjutnya, setelah khurujul mani, itu yang kedua yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Yang ketiga, wal haidu dan haid, yaitu menstruasi. Ya, ini berarti khusus untuk wanita. Khusus untuk wanita. Jadi nggak mungkin ya Mas Santri yang putra ini kalian mandi besar alasannya menstruasi ya. Nah, ini menstruasi ini gimana? Menstruasi itu keluar darah. Darah yang keluar itu adalah darah kotor. Nah, kalian nanti sebagai calon imam gitu ya, darah yang keluar itu adalah darah kotor, maka pada momen tersebut wanita atau istri tidak boleh digauli ya. Yang pertama, tahan, diempet paling 1-2 minggu. Yang kedua, tidak boleh melakukan ibadah, nggak boleh sholat ya, nggak boleh sholat, nggak boleh haji, umroh, ini haid, nggak boleh. Makanya wanita kalau mau umroh itu kan ada suntik khusus itu ya, untuk menghambat menstruasinya itu, untuk selama beberapa waktu. Nah, kemudian yang keempat, wan nifasu, itu adalah nifas. Nifas itu ya, ini kalian mungkin belum paham juga ya, tapi setidaknya sudah pernah dengar. Nifas itu juga dialami oleh wanita, terutama wanita yang melahirkan. Jadi nifas itu ya sejak wanita itu melahirkan, keluar darahnya begitu, sampai batas waktu sampai 40 hari, bahkan ada yang sampai 60 hari begitu, sampai 60 hari, itu namanya darah nifas. Maka wanita yang semacam itu tidak boleh seperti yang tadi wanita menstruasi, nggak boleh digauli ya, tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat, umroh, ya, haji. Nah, yang kelima yaitu wal wiladatu, yaitu wanita yang melahirkan. Jadi wanita melahirkan itu maka wajib mandi besar. Jadi kalian kaum lelaki tidak wajib mandi besar. Jadi untuk 3 hal ini konteksnya hanya untuk perempuan, yaitu menstruasi, nifas, wiladah, itu melahirkan ya. Itu khusus untuk perempuan. Nah, kalau ada laki-laki melahirkan gimana? Itu mustahil atau mustahil ya. Nggak mungkin ada laki-laki melahirkan kecuali atas izin dan kuasa Allah. Tapi secara kodrati, secara natural, Allah sudah menciptakan yang melahirkan itu wanita. Tenang saja, kalian tuh nggak usah bingung dan nggak perlu pengen melahirkan ya. Selanjutnya wal mautu, dan meninggal. Nah, kalau orang meninggal ini wajib mandi besar, tapi mestinya dimandikan, tidak mandi sendiri. Nah, kalau ada orang mati mandi sendiri, mandi besar sendiri kan takut orang yang takziahnya. Baik, kita rangkum tadi hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi besar, yaitu yang pertama ilajul hasyafah, yaitu adanya penetrasi dari kulit kemaluan pria fil farji ke kulit kemaluan wanita. Ya. Selanjutnya wa khurujul mani atau inzalul mani, keluarnya mani, baik keluarnya itu sengaja maupun tidak sengaja, dipaksa maupun tidak dipaksa. Ini ya, hati-hati aja suka memaksa ya. Wan nifasu, dan awal haidu, dan haid. Wanita yang haid wajib mandi besar kalau sudah selesai ya, sudah mampet darahnya. Wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan wanita yang melahirkan, wal mautu, dan orang yang meninggal dunia. Jadi salasun tahtassu biha an-nisa. Jadi 3 hal itu khusus untuk wanita, haid, nifas, dan melahirkan, sementara yang lain itu laki-laki dan perempuan. Baik, Mas Santri yang berbahagia, kita lanjutkan ke poin kajian kita yang terakhir, yaitu faslun fi furudil ghusli. Tuh, faslun atau fasal atau bab yang menjelaskan fi furudil ghusli, kang nerangake fardu-fardune ghusli, al-ghusli, mandi. Konteks mandi di sini adalah mandi besar. Tuh. Jadi tadi sudah tahu perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi besar. Maka sekarang itu gimana sih cara mandinya itu? Apakah selama ini kita itu mandinya sudah betul, atau
selama ini mandi kita itu masih ada hal-hal yang terlewatkan gitu, maka kalau ada hal-hal semacam itu melalui kajian ini kita akan menambah wawasan, berarti sudah ada pengetahuan baru, tidak boleh salah lagi ya. Nah, furudul ghusli isnani. Furudul ghusli utawi fardune mandi atau adus gede. Utawi fardune adus gede. Isnani iku ono loro. Itu adalah ada dua macam. Itu yang pertama an-niyatu, niat. Fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama niat, ya. Jadi kalau kalian meskipun mandi besar menghabiskan air sampai satu kontainer gitu ya, sampai satu apa itu gentong, tapi kalau nggak niat maka tidak dihitung mandi besar. Ini pentingnya niat. Jadi niat itu bukan hanya dalam hal mandi ini saja, tapi dalam hal apapun. Bahkan dalam hal kita tolabul ilmi, misalnya seperti ta'lim ini, kalau kita niatnya itu niat ibadah, kita niat mencari ilmu, maka pahala kita ya udah pahala ibadah. Gitu. Tapi kalau kita niatnya hanya absen, hanya untuk memenuhi kewajiban saja, ya kita dapatnya itu saja. Ini bisa kita lihat lebih jauh di hadis Nabi tentang hijrah. Jadi hadis niat ini awalnya adalah hadis tentang hijrah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu dihitung atau dilihat dari niat seseorang. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu, segala urusan seseorang itu dilihat dari apa yang dia niati. Maka pentingnya kita itu ta'yinun niyah itu ya, menentukan niat sebelum kita melakukan apapun itu. Mau tidurnya orang yang ahli ibadah dengan orang biasa itu juga beda. Kalau kita itu niat tidur itu misalnya, ya Allah malam ini saya ingin tidur lebih awal setelah taklim agar nanti tengah malam bisa bangun, agar nanti bisa qiyamul lail, maka itu dianggap ibadah. Makan juga gitu. Kalau kita makan hanya untuk mengisi perut yang kosong, mengisi dahaga, kehausan, ya, makan minum, maka dapatnya kenyang dan tidak haus saja. Tapi kalau kita niat, ya Allah, kalau saya makan ini semoga beri keberkahan agar saya kuat untuk belajar, untuk taklim, untuk ikut taklim maka itu dapat pahala. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena niatnya memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, itu fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka pahala hijrahnya itu dia sudah memenuhi pahala, kewajiban memenuhi pahala dari perintah Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Tapi barang siapa yang niat hijrahnya itu karena harta duniawi yang dia miliki, karena takut kalau di Mekah nanti itu harta bendanya diambil alih oleh orang kafir, gitu ya. Itu awimra'atin yang kihuha, atau karena takut perempuan yang dia nikahi itu takut diambil orang gitu ya, diambil pelakor gitu ya, pelakor atau pebinar. Nah, pelakor makin merajalela. Kalau takut seperti itu, maka dia niat agar istri saya aman, tidak diambil lelaki lain gitu ya. Maka dia dapatnya ya mengamankan istri itu saja, mengamankan harta benda saja. Dia tidak dapat pahala hijrah sebagaimana perintah wajib Allah dan Rasulnya. Itu pentingnya kita ta'yinun ya, pentingnya kita menanamkan niat itu ya setiap mengawali segala perbuatan gitu. Tuh. Jadi seperti mandi itu harus niat, mandi besar itu ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhun lillahi ta'ala, itu ya. Tuh. Jadi saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena fardu karena Allah Ta'ala. Tuh. Jadi harus diniati seperti itu. Kalau kita nggak niat, maka mandi besarnya tidak dihitung.
tidak sah. Itu. Nah, kalau nggak bisa niatnya dalam bahasa Arab gimana? Niat bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang kalian pahami. Niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Niat mandi besar untuk menghilangkan hadas janabah. Janubah ya jenubu janabah. Itu janabah itu mandi besar, apa? Hadas besar. Maka niat itu ada di awal, gitu ya. Yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma'i, yaitu ta'mim itu menyalurkan, menyuh sumambrah, ta'mim am gitu ya. Atau artinya gini, mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh. Jadi tidak ada satupun bagian tubuh itu yang terlewati. Rambut harus basah sampai ke akar kepala itu ya. Itu harus benar-benar basah. Itu. Kemudian telinga, kita punya telinga ada lipatan-lipatan, itu harus kita gosok. Tuh. Kemudian bagian-bagian lipatan-lipatan ketiak, bagian-bagian selangkangan, itu harus kita itu bersihkan juga. Jadi kita alirkan air, ya, kita alirkan air agar bisa mengalir ke seluruh tubuh. Kalau itu sudah mengalir, maka sudah selesai. Jadi fardunya cuma dua, niat dan mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Oke, sudah sangat jelas ya. Oke, jadi Mas Andri yang saya banggakan, yang saya muliakan, dalam kesempatan malam ini kita sudah mempelajari 3 poin. Yang pertama ahkamul ma', yaitu tentang hukum-hukum penggunaan air. Tadi sudah saya jelaskan, ada air sedikit, ada air banyak. Ada air yang sedikit itu kurang dari 2 pulah, air yang banyak itu lebih dari 2 pulah. 2 pulah itu sama dengan 190 liter kira-kira ya. Kemudian poin yang kedua itu hal-hal yang mewajibkan mandi besar itu ada 6, itu sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir poin tentang fardunya mandi besar ada 2, yaitu niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh gitu. Oke. Itu tadi kajian kita malam ini, ngaji bareng ya. Silakan kalau ada saran, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di live chat atau bisa kita lanjut di grup WhatsApp. Oh ya, mohon maaf yang pekan kemarin ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab karena waktu kemarin itu HP-nya sedang drop dan kelewatan, akhirnya sampai sekarang saya tadi baru buka, oh ya ada yang belum terjawab. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah apa yang telah kita pelajari, semoga manfaat ya. Apalagi ini adalah untuk Mas Andri Putra, kalian sebagai imam, calon imam gitu ya, harus mempunyai bekal wawasan semacam ini untuk membimbing keluarga nanti begitu ya. Nah, di akhir ini jangan lupa silakan like and subscribe. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Ila liqa fil usbu' al-qadim atau fi yaumil arbi'a ya. Setelah ini akan saya share link untuk presensi dan kuis. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab dan itu harus dijawab malam ini juga. Saya tunggu ya, selagi pertanyaannya masih dibuka. Setelah ini saya share, silakan dijawab. Baik, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.